Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ambrosius Kabokajangi, NIM 1662121023, dengan judul Perencanaan dan Perancangan Pusat Kerajinan Kain Tenun Kasumba di Sumba Tengah, NTT. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penguji 1, Bapak Agus Kurniawan STMT, dan juga kepada pembimbing 1, Bapak Yede Surya Darmawan STMT, dan juga pembimbing 2, Bapak Iwayan Wirya Sastrawan STMSC. Om Swastiastu. Yang pertama, latar belakang. Fasilitas yang ada di Sumba Tengah ini belum cukup memadai untuk memadai pusat kerajinan kain tenun karena masih kurang. Untuk jumlah kunjungan wisatawan pada Kabupaten Sumba Tengah tiap tahunnya meningkat, dan juga lokasi yang diambil ini berada di pinggir jalan untuk menuju lokasi tempat wisata, yakni wisata pantai Kondamaloba dan juga wisata air terjun yang jaraknya mencapai 30 km. Untuk Sumba Tengah sendiri merupakan daerah pariwisata berkembang. Untuk potensi-potensi yang ada di sini, untuk yang berdekatan dengan lokasi site, ada kampung adat Leitarung, di mana untuk bangunannya masih menggunakan bahan material alami, di mana tidak ada material-material dari semen atau campuran. Berikutnya konsep dasar. Konsep dasar di sini saya mengambil rekreatif dan edukatif, di mana rekreatif ini adalah sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada para pengunjung atau wisatawan sebagai tempat rekreasi dan mengadakan kegiatan pertunjukan atau pameran kesenian kebudayaan agar menumbuhkan sikap apresiasi pengunjung terhadap hasil kerajinan. Untuk edukatif, yaitu sebagai wadah atau tempat untuk memberikan pelajaran bagaimana proses pembuatan, bahkan mempelajari secara langsung pembuatan kerajinan kain tenun atau langkah-langkah membuat kerajinan kain tenun. Untuk tema rancangan yaitu new vernacular atau arsitektur tradisional. Untuk bentuk atap di sini saya mengambil atap joglo, di mana rumah adat daerah Sumba pada umumnya menggunakan atap joglo. Untuk materialnya di sini saya menggunakan material alami atau material lokal yang ada di sekitaran site, di mana saya menggunakan kayu, alang-alang, dan juga saya menggunakan kayu parket sama beton. Untuk desain sini saya mengambil bentuk fasad rumah adat Sumba. Untuk berikutnya yaitu konsep sonim. Tujuan di sini untuk menentukan zona-zona yang memenuhi fungsi berdasarkan rancangan yang diwadahi berdasarkan tingkat kegiatan dan karakter pelayanan atau aktivitasnya. Untuk dasar pertimbangannya, zona berdasarkan kebisingan menurut tingkat privasi keamanan, dan juga zona berdasarkan potensi view. Untuk prosesnya, karakteristik site-nya, untuk kondisi iklimnya yaitu untuk arah anginnya bertiup dari arah timur ke barat. Untuk matahari juga dari timur ke barat. Untuk outputnya yaitu zona mikronya, perletakan zona yang ditentukan pada site, yaitu ada zona publik atau zona service, zona semi publik atau zona penunjang, dan juga ada zona utama atau zona yang privasi. Zona semi publik itu ada ruang
pelatihan, ada ruang pertunjukan tertutup, ada ruang rapat, kafetaria, souvenir shop, toilet umum, toilet pengrajin, fasilitas outdoor dan tempat pengrajin. Untuk zona publik atau zona service, ada entrance, pos satpam, ada parkir, ada ATM center, ada lobby, ada ruang loker, ada galeri dan pertunjukan terbuka. Untuk zona privatnya, ada ruang map, ada ruang pengelola, ada ruang staff, ada ruang istirahat staff, dan juga tempat sembahyang dan toilet pengelola. Dan yang terakhir ada juga ruang cleaning service. Untuk konsep entrance-nya itu untuk dasar pertimbangannya ada tata letak menurut Suning Tapak, ada kemudahan akses atau mudah dijangkau dari jalan utama, kelancaran lalu lintas, konsep dimensi dari entrance. Untuk entrance di sini saya langsung meletakkan pos satpam pada entrance. Untuk desainnya saya menggunakan konsep bentuk rumah adat Sumba dan tiang inti dari bangunan rumah adat Sumba. Untuk dimensi entrance-nya, untuk lebarnya 7 meter dengan sirkulasi pejalan kaki yang bisa berjalan 2 orang dengan lebar 120 cm untuk sebelah menyebelah dari entrance in dan out. Untuk lebar pos satpamnya 200 cm kali 200 cm, di mana di pos satpam tersebut diletakkan CCTV sebagai pengaman atau untuk memantau keadaan sekitar site. Berikutnya ada konsep masa. Untuk konsep masa, untuk konsep masanya, untuk konsep dasar itu diambil dari dasar pertimbangannya, yaitu karakteristik site, shooting site, dan hubungan ruang makro. Untuk zona makronya ini ada semi public, public, dan privat. Untuk penetapan masanya, dari transformasi bentuk yang sudah disimpulkan, orientasi matahari, angin, dan sebagainya menjadi pertimbangan yang utama dalam masa bangunan yang ditempatkan berdasarkan kontur yang ada. Untuk kontur pada site ini lebih cenderung datar. Berikutnya yaitu konsep fasad. Tujuan untuk menentukan gaya fasad atau bentuk bangunan yang akan ditetapkan, dan analisis iklim yang digunakan dan akan memberikan kesan aktivitas di dalamnya. Untuk fasad di sini transformasi bentuknya diambil dari persegi sehingga membentuk rumah adat Sumba. Untuk fasad dari bangunan yang akan diambil ini itu menggunakan bentuk dan model rumah adat Sumba dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar, dan juga menggunakan material-material alam yang ada di sekitaran site. Yang berikutnya yaitu konsep sirkulasi. Di sini untuk sirkulasi
untuk menentukan sirkulasi pengunjung, pengelola, dan juga sirkulasi kendaraan, dan untuk menentukan titik keamanan pada sirkulasi masuk keluar site. Di sini untuk sirkulasinya berdasarkan entrance. Sirkulasi masuk itu berada dekat jalan utama, itu Jalan Umbure Musama Pati, dan yang langsung berdekatan dengan jalan utama atau dengan site. Di sini saya bagi 3 sirkulasi, yaitu sirkulasi pengunjung, sirkulasi pengelola, dan sirkulasi kendaraan. Untuk sirkulasi di sini saya menggunakan pola sirkulasi linear karena dari bentuk yang ada di sini saya menggunakan sirkulasi yang simple. Berikutnya yaitu konsep ruang luar. Untuk softscape-nya di sini saya menggunakan rumput Jepang untuk menutup tanah untuk seluruh site dan agar tidak mudah terkikisnya tanah saat hujan. Untuk Lee Kuan Yew sebagai penutup dinding atau tembok dan sebagai aksen hijau pada area dinding dari atas. Ada pisang kipas, ada kamboja, ada pohon nila, ada pohon mengkudu, ada pohon ketapang kencana, ada pohon palem merah, dan juga ada mawar merah untuk sebagai aksen dari ruang luarnya dari vegetasinya. Untuk hardscape-nya saya menggunakan koral, lampu taman Bali Nice, ada paving hexagon, ada batu kali, ada batu sikat, ada konkret, ada batu palimanan, dan juga ada batu andesit. Untuk penggunaan marmera ini diletakkan pada area lobi, restoran, dan parkir sebagai aksen pembeda pada bunga. Untuk pohon palem digunakan di area parkir sebagai penyeduh, dan juga di pohon ketapang kencana akan diletakkan di parkir dan pedestrian sebagai peneduh. Paving hexagon ini diletakkan pada area parkir agar tidak licin pada saat hujan. Untuk batu kali akan diletakkan pada dinding taman di area parkir, lobi, dan restoran supaya berkesan tropis dan natural. Untuk batu sikat akan diletakkan sebagai pemisah atau pembatas dari parkir. Berikutnya yaitu konsep ruang dalam. Untuk konsep ruang dalam ini berdasarkan tema New Vernacular dan juga konsep rekreatif dan edukatif. Di sini saya menggunakan material alami, yaitu untuk atapnya yaitu alang, badannya itu kayu, dan juga dikombinasikan dengan beton yang nantinya akan dicat menggunakan warna atau mengikuti motif kain tenun, dan juga akan digantung kain tenun Sumba sebagai aksen estetika di dalam ruangan. Yang pertama itu untuk konsep utilitasnya. Yang pertama itu konsep utilitas penghawaan. Untuk penghawaan di sini lebih cenderung menggunakan area bukaan yang lebar, dan juga akan menggunakan penghawaan buatan yaitu AC dan kipas angin. Untuk penggunaan AC ini diperuntukkan untuk bangunan yang ruangannya tertutup seperti pos security
ruang pertunjukan tertutup, dan juga ruang-ruang lainnya, yaitu ruang map dan ruang kepala pengelola. Contohnya pada lobby ini menggunakan bukaan yang sangat lebar, dimana pada lobby ini hanya digunakan untuk kipas angin. Yang kedua, konsep utilitas pencahayaan. Untuk pencahayaan di sini karena bangunannya untuk pencahayaan buatannya menggunakan lampu LED yang dipasang pada setiap bangunan dan sebagai penerang di malam hari. Untuk aksen pencahayaannya menggunakan lampu sorot yang akan dipasang di setiap langit-langit atap, dan expose digunakan sebagai penerangan kedua atau indirect lamp. Untuk konsep utilitas air bersih di sini digunakan sumur bor karena di sekitaran site ini belum adanya sumber air PDAM. Dari sumur bor akan dipompa menuju roof tank. Dari roof tank akan disalurkan ke sistem utilitas, yaitu dalam sistem pemipaan. Sumur bor di sini ada dua, yaitu di pojok timur laut side dan juga di tenggara side. Berikutnya yaitu konsep utilitas air kotor. Untuk utilitas air kotor ini sistem jaringan utilitas air kotor akan disalurkan langsung ke septic tank dan diteruskan ke penyaringan dan akan disalurkan ke real kota atau saluran umum. Untuk septic tank ini akan dipasang pada setiap bangunan yang mempunyai toilet. Untuk septic tank yang dibuat minimal 1 meter kali 2 meter 2,5 meter dan tergantung dari pengunjung yang menggunakannya. Sedangkan untuk sumur resapannya juga berbeda tergantung luasan yang ada. Terakhir yaitu konsep struktur. Untuk konsep struktur di sini untuk substrukturnya menggunakan fondasi footplat dan juga fondasi menerus. Untuk superstruktur menggunakan slope dan balok. Untuk upper strukturnya menggunakan struktur kayu atau untuk upper strukturnya menggunakan bahan material kayu. Untuk hasilnya yaitu adanya kemungkinan untuk menggunakan atap expose pada plafon dan menyebabkan penggunaan rangka atap agar bertahan dan dianjurkan karena kesan natural dan muncul dari visualisasi materialnya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.